Iya betul, pelawak emang jurinya. Karena demi membela, mempertahankan anak kandungnya, ya seperti itu jadinya bikin. Gue baru tahu loh, selama gue ikutan DA1, DA2, DA3, nggak ada itu yang namanya result, nggak ada yang pulang, cuma di DA7 doang. DA6 juga kagak ada, DA5 juga kagak ada, bener. Cuma di DA7 doang ada gitu, udah babak result, babak hasil nggak ada yang pulang gitu. Aneh banget, aneh banget. Seharusnya memang anak kandungnya juri yang pulang itu. Jadi kan nggak enak dong kalau mulangin anak juri kan, nggak mungkin lah mak kandung mulangin anak kandung. Ya nggak, jarang lah mak kandung nggak ngebelain anak kandung. Ingat gak sih kasus yang anak sekolah merokok ya kan, udah jelas kalau di sekolah tuh salah, ya kan? Emaknya malah ngebelain. Itulah kasus DA7 kayak begitu. Udah tahu anak kandungnya udah nggak cocok untuk dibela-belain, masih dipaksain. Malah ngorbanin orang lain. Akhirnya saking nggak enaknya, takut ketahuan, akhirnya dibikin nggak ada yang pulang. Karena targetnya Mutia ternyata virtual gift-nya paling tinggi. Akhirnya hancurlah apa namanya tuh, rencana mereka gitu kan. Para juri ini bikin rencana Mutia mau dibuang, ternyata tiba-tiba di luar rencana Mutia virtual gift-nya yang dari kemarin udah diincer-incer, dicari kesalahannya, tiba-tiba Mutia ngegong. Puas gue, puas. Puas banget. Dan itu terjadi juga pada Yusuf, kayak begitu. Yusuf nggak bisa ditumbangin, tiba-tiba nggak ada yang pulang. Besokannya virtualnya dirubah lagi, yang berlaku cuma virtual tertinggi nomor 1. Tiba-tiba si Yusuf dicari-cari kesalahan. Ya udah, itu akhirnya rencana mereka berhasil menumbangkan Yusuf. Baru tes dulu. Valen bagus sayang. Valen keren. Valen keren. Ngopi nggak? Enggak. Gue siapin, kalau nggak gue ke atas. Ke atas saja. Sekarang udah nggak ada nama anak emas guys, diganti guys, anak kandung juri, sama anak tiri juri. Robi, Syakira hati-hati ya sayang, Syakira hati-hati. Betul Abimana. Susah guys kalau kompetisi itu, kalau di dalam tuh ada unsur KKN ya. Ada unsur KKN, jadi begini guys, jadi ngaco. Ada gitu ya, lomba nggak ada yang dipulangin, selamat semua. Robi bagus sayang, Robi bagus. Anak juri sama anak tiri, kalau menurut penilaian aku, itu anak juri gak ada apa-apanya dibandingin sama anak tiri. Mungkin kalau itu nanti buat apa tuh jatuhnya.
Iya. Tenang guys. Udah ada apa-apanya. Jadi nggak kelar-kelar acaranya ya. Gara-gara mempertahankan anak kandungnya Juri nggak kelar-kelar. Kayak jadi pulang. Aduh. Kasihan juga yang ngasih gift, tahu, kasihan yang ngasih gift. Ya, mudah-mudahan yang ngasih gift ya rezekinya dilipatkan ganda lagi ya. Digantikan lagi lebih banyak. April gimana? April anak tiri, tenang aja. Oh, pasti. Kalau semalam Palen yang sampai dibuang atau Robi dibuang, hari ini rame, Juri nggak bisa tidur. Indosiar pasti stres. Makanya biar aman apa? Biar aman gak ada yang dipulangin karena targetnya Mutia. Ternyata Mutia virtual gift paling tinggi guys. Itu Al-Fatihah kita kemarin sore guys. Alhamdulillah, Masya Allah, dapat pertolongan dari Allah. Sakira jangan pulang. Sakira itu anak tiri, anak berpotensi. Kalian semua yang merasa jagoannya anak tiri, kalian harus bersatu, saling support. Jangan mau dikalahin sama anak kandung yang kurang berkualitas, yang selalu dimenangin sama emaknya. Jangan mau kalah, yang selalu dimenang. Ya dia mah enak, maknya Juri. Nah kalian anak tiri kagak di aku, makanya kalian disadisin terus. Kata si Ida puas, kata. Puas banget kemarin semalam. Ya bener-bener. Emang kenyataannya begitu guys, bukan menggiring opini. Memang nyatanya begitu, kita nonton semua kok, kita menyaksikan. Kalau menggiring opini itu yang tidak ada diada-adain. Orang semalam nyata, semua orang nonton. Termasuk gua nonton di TikTok, gua bilang, ih kejadian lagi nih kasusnya. Kayak si Yusuf, targetnya si Yusuf, gara-gara si Yusuf di nomor 2 nggak ada yang pulang semua. Tiba-tiba waktu si Yusuf peraturannya dirubah lagi, yang nomor 2 tetap dianggap nggak aman. Hah? Aduh, jangan sampai jagoan kalian jadi tumbalnya anak kandung Juri. Gak redo gue.